Selamat datang di channel Omatase, Operasi Mau Tahu Sejarah. Pada episode ini kita akan melihat bagaimana peranan penting pencatatan sejarah yang pertama kali dilakukan telah membuat umat manusia semakin maju hingga saat ini. Pernahkah kamu bertanya, bagaimana umat manusia mengalami kemajuan seperti sekarang ini? Handphone semakin canggih, semua serba cepat, AI membantu kerja manusia, semua berakar dari kebutuhan manusia untuk berkembang. Dimulai dari penulisan sejarah, manusia belajar dari masa lalu dan mengubah kehidupannya menjadi lebih maju. Bayangkan jika 3.800 tahun lalu hingga saat ini, manusia tidak pernah mencatat apapun. Mungkin kita tidak akan pernah mengalami kemajuan seperti sekarang. Sekitar 3.800 tahun sebelum Masehi, di dataran subur Mesopotamia, tepatnya di kota-kota awal seperti Eridu dan Uruk, lahirlah sebuah inovasi besar yang akan mengubah arah sejarah manusia. Tulisan. Pada mulanya, manusia tidak menuliskan cerita atau kisah panjang. Apa yang mereka tinggalkan bukanlah dongeng ataupun puisi, melainkan catatan praktis yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Catatan-catatan inilah yang menjadi fondasi lahirnya tulisan pertama dalam peradaban manusia. Sebelum ada tulisan, orang Sumer sudah mengandalkan sistem hitungan sederhana dengan bantuan token tanah liat. Token ini berbentuk bulatan kecil, kerucut, atau silinder. Masing-masing mewakili satu jenis barang. Misalnya, sebuah kerucut mungkin berarti satu takar gandum, sementara bulatan melambangkan seekor domba. Token-token ini kemudian disimpan dalam wadah tanah liat bulat yang disebut bula. Ketika transaksi selesai, bula tersebut disegel, menjadi bukti sah dari perjanjian atau pertukaran barang. Namun sistem ini memiliki kelemahan. Semakin kompleks transaksi, semakin banyak token yang harus dibawa. Akhirnya manusia menemukan cara baru yang lebih praktis, yaitu dengan menggoreskan gambar langsung di atas lempengan tanah liat basah. Awalnya, simbol-simbol tersebut masih berupa piktograf, yakni gambar sederhana yang mewakili benda tertentu. Seekor sapi digambar untuk menunjukkan ternak, bulir gandum dilukiskan untuk menunjukkan hasil panen, dan kendi air menjadi simbol minuman atau minyak. Pada tahap ini, tulisan belum merekam bahasa lisan, melainkan hanya menyajikan ikon visual untuk memudahkan hitungan. Inilah catatan tertulis pertama yang lahir dari kebutuhan praktis, mengatur ekonomi dan mengelola hasil pertanian. Seiring waktu, kebutuhan kota semakin berkembang. Uruk yang pada puncaknya dihuni puluhan ribu orang, membutuhkan sistem administrasi yang teratur. Kuil-kuil besar seperti milik Dewi Inanna berperan sebagai pusat ekonomi. Para imam tidak hanya memimpin ritual, tetapi juga mengatur lahan pertanian, tenaga kerja dan distribusi makanan. Catatan piktograf di atas tanah liat menjadi alat yang sangat penting untuk mengelola semua ini. Dari lempengan-lempengan yang ditemukan, kita tahu bahwa roti, bir, gandum, dan hewan ternak dicatat dengan cermat. Setiap jumlah ditandai dengan tanda tambahan berupa garis atau titik, sehingga tercipta kode angka awal. Inilah cikal bakal sistem hitung dan administrasi formal pertama di dunia. Lempengan tanah liat dari masa ini memperlihatkan bagaimana masyarakat Sumer berusaha menaklukkan tantangan alam. Mesopotamia memang subur, tetapi sungai Eufrat dan Tigris sering banjir tak terduga. Banjir bisa menghancurkan ladang dan memutus pasokan makanan. Karena itu, para petani dan imam mencatat hasil panen agar persediaan dapat diawasi. Bila panen melimpah, surplus disimpan di gudang kuil. Bila gagal panen, catatan itu membantu menentukan siapa yang mendapat jatah makanan. Dengan kata lain, tulisan muncul bukan dari dorongan estetika atau seni, melainkan dari tuntutan bertahan hidup. Catatan-catatan tertua ini juga memberi gambaran tentang pembagian kerja dalam masyarakat. Tidak semua orang harus bertani. Ada yang menjadi pengrajin, pedagang, bahkan juru tulis khusus. Para juru tulis ini berperan besar karena hanya mereka yang terlatih mampu membuat tanda-tanda piktograf di tanah liat. Kemunculan profesi juru tulis menandai langkah baru dalam sejarah sosial. Lahirnya kelas intelektual pertama yang hidup dari kemampuan mencatat, bukan dari otot di ladang. Menariknya, dari catatan sederhana itu kita bisa melihat benih-benih narasi. Walau sebagian besar masih berupa daftar barang, beberapa lempengan mulai menunjukkan susunan ritual. Misalnya daftar persembahan untuk dewa tertentu pada hari-hari tertentu. Itu berarti catatan ini bukan sekadar ekonomi, tetapi juga agenda keagamaan. Perlahan tulisan beralih fungsi, dari alat menghitung menjadi medium yang menjaga hubungan manusia dengan para dewa. Inilah yang kelak berkembang menjadi himne, doa, dan mitos panjang yang lahir di tanah Sumer. Dengan ini,
Manusia mampu merekam masa lalu secara permanen. Apa yang sebelumnya hanya bisa diingat atau diucapkan, kini dapat diabadikan di atas tanah liat. Seiring memasuki periode antara 3200 hingga 2400 tahun sebelum Masehi, tulisan Sumeria berkembang dari sekadar gambar menjadi sistem yang semakin abstrak. Para juru tulis mulai menyederhanakan piktograf menjadi tanda goresan berbentuk irisan, menggunakan stylus dari alang-alang. Dari sinilah lahir cuneiform, tulisan berbentuk paku yang kelak menjadi salah satu sistem paling berpengaruh dalam sejarah. Dengan tulisan baru ini, Sumeria dapat mengelola administrasi dalam skala lebih besar. Catatan-catatan administrasi yang ditemukan di kota Uruk, Lagash, dan Ur menunjukkan betapa rumitnya birokrasi Sumer. Lempengan tanah liat berisi daftar pekerja yang diberi jatah roti dan bir sebagai upah. Kita bisa menemukan catatan seperti 10 roti dan 3 kendi bir untuk pekerja kanal, atau 5 ekor kambing untuk persembahan kuil. Dengan sistem ini, pemerintah kota dapat mengontrol tenaga kerja dan memastikan proyek besar seperti pembangunan kuil, kanal irigasi, atau tembok kota berjalan lancar. Tulisan tidak hanya merekam siapa mendapat apa, tetapi juga menjadi alat kontrol kekuasaan. Seorang penguasa atau imam besar tidak mungkin mengingat setiap detil distribusi barang di kota besar. Dengan catatan tertulis, ia bisa mengawasi dari jauh. Lempengan menjadi bukti sah sehingga bila ada sengketa, misalnya seorang pekerja mengaku belum mendapat upah, catatan tertulis dihadirkan sebagai pengingat yang tak terbantahkan. Dari sini terlihat bahwa tulisan bukan hanya inovasi teknis, melainkan juga instrumen hukum. Selain itu, catatan ekonomi ini membuka jendela untuk melihat bagaimana masyarakat Sumer mengorganisir sumber daya alam. Sungai Eufrat dan Tigris memberikan tanah subur, tetapi untuk memanfaatkannya dibutuhkan kerja kolektif. Kanal-kanal harus dibangun, bendungan harus diawasi, dan banjir harus diantisipasi. Setiap kegiatan ini melibatkan ratusan pekerja. Tanpa sistem pencatatan, koordinasi semacam itu hampir mustahil. Tulisanlah yang memungkinkan munculnya ekonomi terpusat dengan skala besar. Yang menarik, catatan administrasi juga memperlihatkan adanya hierarki sosial. Upah untuk pekerja biasa berbeda dengan upah untuk pengawas atau imam. Kadang-kadang ada catatan mengenai pembagian khusus bagi keluarga kerajaan. Semua ini tertulis dengan jelas di lempengan tanah liat. Dari sini kita tahu bahwa tulisan tidak netral, ia merefleksikan kekuasaan, mempertegas siapa yang berhak mendapat lebih banyak, dan siapa yang hanya bagian kecil dari roda besar kota. Dengan kata lain, tulisan menjadi cermin struktur sosial Sumer. Di samping itu, catatan ekonomi Sumer juga mencatat aktivitas perdagangan jarak jauh. Mesopotamia miskin akan kayu, logam, dan batu berharga. Karena itu, pedagang Sumer menukar hasil pertanian mereka dengan kayu cedar dari Lebanon, tembaga dari Oman, perak dari Anatolia, hingga batu lapis lazuli dari Afghanistan. Catatan perdagangan menunjukkan daftar barang yang masuk dan keluar. Ini bukti bahwa sejak awal, Sumer sudah menjadi pusat jaringan internasional. Tulisan berperan sebagai arsip perdagangan global pertama dalam sejarah. Lempengan-lempengan administrasi ini juga memberi gambaran soal kehidupan sehari-hari. Kita bisa membaca catatan tentang jumlah bir yang diproduksi untuk pesta, atau daftar hewan yang disembelih untuk perayaan keagamaan. Bahkan ada catatan tentang persediaan susu, keju, dan wol. Dengan demikian, tulisan menjadi jendela ke dapur Sumeria, memperlihatkan apa yang dimakan, diminum, dan dipakai oleh masyarakat ribuan tahun lalu. Perlahan, catatan-catatan ini mulai berkembang ke arah yang lebih kompleks. Tidak lagi hanya barang keluar dan masuk, melainkan juga kontrak. Seorang petani yang menyewa sebidang tanah menuliskan perjanjiannya di atas tanah liat. Bila ia gagal membayar sewa, catatan itu menjadi dasar untuk menuntut. Dari sinilah hukum tertulis mulai terbentuk. Artinya, tulisan bukan hanya alat menghitung, melainkan juga alat mengikat perjanjian antar manusia. Yang paling penting dari semua ini adalah kesadaran baru, bahwa tulisan bisa mengawetkan memori kolektif. Sebuah lempengan tanah liat kecil dapat bertahan ribuan tahun, sementara ingatan manusia mudah hilang. Berkat tulisan, sebuah kota bisa merencanakan masa depan dengan lebih pasti. Mereka tahu berapa banyak persediaan yang tersisa, berapa jumlah pekerja yang terdaftar, dan berapa pajak yang harus dikumpulkan. Tanpa tulisan, semua itu hanya akan berakhir dalam ingatan yang rapuh. Dengan demikian, catatan administrasi dan ekonomi Sumer adalah tulang punggung peradaban. Tanpa mereka, kota-kota tidak mungkin tumbuh menjadi pusat perdagangan, agama, dan politik. Lempengan sederhana yang mencatat 10 roti untuk pekerja kanal mungkin tampak sepele, tetapi justru disitulah tersimpan rahasia besar.
bagaimana manusia pertama kali belajar mengatur masyarakat yang kompleks melalui tulisan. Seiring tulisan semakin mapan di tanah Sumer, fungsinya tidak lagi terbatas pada ekonomi dan administrasi. Pada awal milenium ketiga sebelum Masehi, masyarakat mulai menggunakan lempengan tanah liat untuk mencatat sesuatu yang lebih dalam. Hubungan mereka dengan para dewa. Sumer adalah tanah yang penuh kuil, dan kuil bukan hanya tempat ibadah, melainkan juga pusat politik, ekonomi, dan budaya. Maka wajar jika tulisan awal banyak ditemukan di dalam atau di sekitar kompleks kuil. Catatan religius yang paling tua tidak berbentuk cerita panjang, melainkan daftar. Sebuah lempengan mungkin berisi catatan sederhana seperti 3 ekor domba untuk Enlil atau 5 kendibir untuk Inanna. Dari daftar ini kita bisa melihat bahwa persembahan kepada dewa bukan sekadar ritual spiritual, melainkan kewajiban sosial yang diatur dengan cermat. Kuil berfungsi sebagai perantara antara manusia dan dewa, dan tulisan menjadi cara untuk memastikan bahwa kewajiban itu dipenuhi tanpa cacat. Namun catatan itu lebih dari sekadar daftar barang. Di balik setiap angka dan simbol tersembunyi sebuah kisah. Kisah tentang keyakinan mendalam bahwa para dewa mengatur kehidupan manusia. Bagi orang Sumer, keberhasilan panen, keselamatan kota, bahkan keberlangsungan hidup bergantung pada apakah mereka menyenangkan hati para dewa. Maka setiap roti yang dipersembahkan, setiap kendibir yang dituangkan, bukan hanya makanan biasa tetapi sebuah doa dalam bentuk nyata. Tulisan juga mulai dipakai untuk mencatat jadwal ritual. Ada hari-hari tertentu di mana Dewi Inanna harus diberi persembahan khusus atau upacara besar bagi Dewa Enki yang menguasai air. Lempengan tanah liat berfungsi seperti kalender sakral, mengingatkan para imam tentang kapan dan bagaimana upacara dilakukan. Dengan begitu, tulisan membantu manusia menjaga ritme spiritual mereka, memastikan bahwa hubungan dengan dunia ilahi tidak pernah terputus. Perlahan dari daftar dan jadwal itu lahirlah bentuk baru, doa tertulis. Doa awal masih sederhana, sering berupa kalimat pendek yang diulang. Misalnya doa untuk kesuburan tanah, doa untuk perlindungan kota dari musuh, atau doa memohon hujan. Lempengan-lempengan ini memperlihatkan transisi penting. Tulisan mulai dipakai bukan hanya untuk menghitung benda, tetapi juga untuk menyampaikan kata-kata suci. Dengan demikian, tulisan memperoleh makna ganda, praktis sekaligus spiritual. Yang menarik, beberapa catatan religius awal juga menyinggung hierarki para dewa. Misalnya, daftar persembahan sering dimulai dengan nama dewa tertinggi, baru kemudian diikuti dewa-dewa lain. Dari pola ini kita bisa melacak bagaimana orang Sumer memandang tatanan kosmik. Para dewa diperlakukan seperti penguasa, dengan raja atau dewi utama mendapat bagian terbesar. Jadi tulisan bukan hanya memantulkan struktur sosial manusia, tetapi juga struktur alam semesta sebagaimana mereka pahami. Selain itu, catatan religius menunjukkan bagaimana politik dan agama saling terkait. Raja Sumer sering menulis bahwa ia dipilih atau diberkati oleh dewa tertentu. Catatan persembahan pun sering kali menghubungkan legitimasi penguasa dengan kesetiaannya kepada kuil. Dengan demikian, tulisan religius menjadi alat propaganda awal. Seorang penguasa yang dermawan kepada dewa dianggap lebih layak memimpin rakyat. Catatan keagamaan awal juga memberi gambaran tentang bagaimana orang Sumer menghadapi kematian. Walau konsep dunia setelah mati belum dituliskan panjang pada periode ini, beberapa catatan persembahan ditujukan untuk arwah leluhur. Hal ini menandakan adanya keyakinan bahwa hubungan dengan dunia spiritual tidak berhenti pada kematian, tetapi terus berlanjut. Tulisan, sekali lagi, berfungsi sebagai jembatan antara dunia manusia dan dunia roh. Dari semua perkembangan ini, terlihat jelas bahwa tulisan menjadi semakin erat dengan kehidupan religius. Ia menjaga agar upacara tidak terlewat, memastikan setiap dewa mendapat persembahan yang layak, dan bahkan mengabadikan doa-doa umat manusia. Perlahan catatan-catatan ini menjadi dasar bagi lahirnya himne panjang, mitos, dan kisah epik yang muncul kemudian, seperti kisah Gilgamesh atau doa agung kepada Dewi Inanna. Dengan demikian, unsur religius dalam catatan awal Sumeria memperlihatkan satu hal penting. Tulisan tidak hanya membantu manusia mengatur dunia materi, tetapi juga memberi bentuk pada dunia rohani mereka. Ia mengabadikan doa, meneguhkan kekuasaan raja, dan menyusun kalender sakral. Tanpa catatan religius ini, kita mungkin tidak pernah tahu seberapa dalam orang Sumer mengaitkan hidup mereka dengan para dewa. Dari lempengan tanah liat sederhana itulah lahir warisan spiritual yang terus bergema hingga ribuan tahun kemudian. Jika Sumer melahirkan cuneiform,
Maka Mesir kuno melahirkan hieroglif, salah satu sistem tulisan paling ikonik dalam sejarah. Sekitar 3100 tahun sebelum Masehi, ketika Mesir memasuki masa dinasti awal, simbol-simbol bergambar mulai dipakai bukan hanya untuk mencatat barang, tetapi juga untuk mengekspresikan identitas, kekuasaan, dan keyakinan. Hieroglif pada tahap ini berbeda dengan piktograf Sumeria. Ia tidak hanya menyimbolkan benda, melainkan juga mulai merepresentasikan bunyi bahasa. Dengan demikian, hieroglif membuka jalan bagi tulisan yang mampu menceritakan kisah. Catatan tertua hieroglif ditemukan pada makam raja-raja dinasti pertama, seperti Narmer, penguasa yang menyatukan hulu dan hilir Mesir. Pada palet Narmer yang terkenal, kita melihat gambar-gambar yang tidak hanya dekoratif tetapi menyampaikan pesan. Seorang raja yang menaklukkan musuhnya, mengatur negeri, dan diberkati para dewa. Inilah bentuk awal narasi visual yang dipadukan dengan simbol fonetik. Tulisan tidak lagi sebatas hitungan ekonomi, melainkan sudah mengandung cerita politik dan religius. Salah satu ciri khas hieroglif awal adalah sereh, bingkai yang berbentuk fasad istana tempat nama raja dituliskan. Dengan menulis nama penguasa di dalam sereh, bangsa Mesir menegaskan bahwa raja bukan sekadar manusia, tetapi perwujudan ketertiban kosmik, wakil para dewa di bumi. Tulisan hieroglif di sini berfungsi ganda, sebagai identitas resmi sekaligus legitimasi kekuasaan. Seorang raja yang namanya tertulis di batu atau makam, seolah memperoleh keabadian, karena tulisan memastikan ingatannya tidak akan hilang di telan waktu. Namun seperti halnya di Sumer, hieroglif awal Mesir juga berfungsi praktis. Pada dinding makam ditemukan catatan mengenai persembahan makanan, bir, anggur, dan linen yang harus disediakan untuk arwah. Setiap barang digambarkan dengan simbol tertentu. Jumlahnya ditandai dengan goresan angka sederhana. Bagi bangsa Mesir, tulisan bukan hanya pengingat, melainkan jaminan spiritual. Selama namanya dibaca dan persembahan dituliskan, arwah akan terus menerima bekal di alam baka. Yang menarik, hieroglif tidak sekadar alat administratif, tetapi sejak awal diciptakan dengan estetika tinggi. Setiap simbol dibuat dengan detail, mencerminkan cinta orang Mesir terhadap seni. Sebuah burung bukan hanya tanda bunyi, melainkan juga lukisan kecil yang indah. Dengan cara ini, hieroglif menjadi seni suci. Setiap tanda adalah doa, setiap ukiran adalah penghubung antara manusia dan dewa. Hal ini berbeda dengan cuneiform Sumeria yang berkembang ke arah simbol abstrak. Mesir tetap mempertahankan visualisasi artistik pada huruf-hurufnya selama ribuan tahun. Fungsi hieroglif juga berkembang seiring meluasnya peran raja. Para penguasa awal Mesir menggunakan tulisan untuk mengabadikan kemenangan militer, pembangunan kuil, dan perayaan besar. Sebuah inskripsi di batu atau dinding tidak hanya memberitahu orang yang melihat, tetapi juga menyampaikan pesan ke generasi mendatang. Inilah yang dilakukan raja, dan inilah bukti bahwa ia layak dikenang. Dengan demikian, hieroglif menjadi media propaganda yang efektif. Selain untuk raja, hieroglif juga muncul pada benda-benda sehari-hari dengan makna religius. Misalnya pada amulet atau jimat, dituliskan simbol-simbol yang diyakini memberi perlindungan. Pada peti mati, hieroglif memuat doa untuk keselamatan arwah. Bahkan pada peralatan rumah tangga bangsawan, kadang ditemukan tulisan kecil yang menunjukkan kepemilikan atau doa singkat. Dengan cara ini, tulisan hadir di seluruh lapisan kehidupan, dari istana hingga kuburan, dari kuil hingga rumah. Hieroglif awal juga memberi petunjuk tentang bagaimana orang Mesir memandang hubungan antara kata dan dunia nyata. Mereka percaya bahwa menuliskan sesuatu berarti menghadirkannya. Jika nama seseorang dihapus, maka eksistensinya di dunia roh juga terancam. Karena itu, hieroglif tidak hanya alat komunikasi, melainkan kekuatan magis. Kata-kata yang diukir di dinding piramida bukan hanya bacaan, tetapi mantra yang hidup. Dari semua ini terlihat bahwa hieroglif sejak awal sudah memadukan 3 fungsi besar: praktis, politis, dan spiritual. Ia mencatat pajak dan hasil panen. Ia mengabadikan nama raja dan kemenangan militer. Dan ia menyalurkan doa serta mantra kepada para dewa. Perpaduan inilah yang menjadikan tulisan Mesir berbeda dari Sumer. Bila cuneiform berawal dari ekonomi lalu berkembang ke sastra, hieroglif sejak lahir sudah memuat unsur cerita dan simbolisme religius. Dengan demikian, bagian awal perkembangan hieroglif adalah kisah tentang bagaimana simbol sederhana berubah menjadi bahasa sakral yang mampu menuturkan kisah raja dan dewa. Ia bukan hanya catatan, tetapi juga cerita, bukan hanya simbol, tetapi juga seni.
Seperti halnya Sumer, Mesir kuno juga menggunakan tulisan bukan hanya untuk keperluan simbolis atau religius, tetapi juga untuk hal yang sangat praktis, ekonomi dan hukum. Sekitar awal dinasti pertama hingga dinasti lama, kira-kira antara 3.000 hingga 2.400 tahun sebelum Masehi, hieroglif dan bentuk tulisan kursifnya yang disebut hieratik dipakai untuk mengatur kehidupan sehari-hari. Dari papirus, prasasti hingga ukiran pada makam, kita menemukan jejak administrasi yang memperlihatkan betapa pentingnya tulisan bagi roda pemerintahan Mesir. Papirus awal yang ditemukan berisi daftar hasil panen, catatan pajak, serta distribusi makanan. Gandum, jelai, bir, dan anggur menjadi bahan utama yang dicatat. Setiap musim panen, para juru tulis kerajaan mengukur lahan yang terkena banjir Sungai Nil, lalu memperkirakan hasil yang akan dipanen. Pajak pun ditentukan berdasarkan perhitungan itu. Di sini terlihat peran tulisan sebagai alat kontrol negara. Tanpa catatan tertulis, mustahil kerajaan mampu mengatur ribuan hektar lahan dan ratusan ribu petani. Selain pajak, catatan juga memuat pembagian upah untuk para pekerja. Piramida besar yang dibangun pada dinasti keempat misalnya, tidak mungkin berdiri tanpa sistem distribusi makanan yang rapi. Para pekerja diberi jatah roti, bir, dan daging dalam jumlah tertentu setiap hari. Semua ini ditulis dengan detail dalam catatan administrasi. Meski sering kita bayangkan piramida dibangun oleh budak, catatan tertulis justru menunjukkan bahwa pekerja digaji dengan makanan dan minuman, dan kerajaan mengatur distribusinya dengan teliti. Fungsi tulisan tidak berhenti pada ekonomi. Ia juga dipakai untuk mengatur hukum, kontrak sewa tanah, jual beli barang, bahkan pernikahan dicatat di atas papirus atau dipahat di batu. Sebuah kontrak mungkin berisi janji seorang petani untuk menyerahkan sebagian hasil panennya kepada pemilik tanah dengan saksi dan tanda resmi dari juru tulis. Jika terjadi perselisihan, catatan itu menjadi bukti hukum. Dengan demikian, tulisan berfungsi sebagai pengikat perjanjian yang melampaui ingatan manusia. Yang menarik, catatan hukum awal Mesir memperlihatkan betapa eratnya hubungan antara agama dan keadilan. Para hakim sering digambarkan sebagai orang yang menegakkan ma'at, yaitu prinsip kosmik tentang kebenaran dan keteraturan. Maka sebuah kontrak bukan hanya urusan ekonomi, tetapi juga dianggap memiliki dimensi religius. Menulis janji di atas papirus sama artinya dengan memanggil dewa sebagai saksi. Dengan cara ini, tulisan memberi bobot moral sekaligus hukum pada sebuah perjanjian. Selain kontrak, catatan ekonomi juga mencakup daftar tenaga kerja dan inventaris barang kerajaan. Kita bisa menemukan daftar perahu, jumlah ternak, hingga stok linen yang disimpan untuk ritual pemakaman. Semua ini memperlihatkan betapa telitinya birokrasi Mesir. Setiap benda bernilai dicatat, setiap hasil kerja diawasi. Tanpa sistem tertulis, kerajaan tidak mungkin mengendalikan sumber daya sebesar itu. Di sisi lain, tulisan juga memberi gambaran tentang kehidupan sosial. Misalnya, papirus dari masa dinasti lama menyebutkan distribusi pakaian kepada keluarga pekerja atau daftar roti untuk anak-anak di rumah bangsawan. Dengan membaca catatan ini, kita bisa membayangkan suasana dapur, ladang, dan pasar Mesir ribuan tahun lalu. Tulisan menjadi jendela yang membuka detail kehidupan sehari-hari. Hal-hal kecil yang tidak akan kita ketahui seandainya hanya bergantung pada arkeologi benda. Yang lebih jauh lagi, tulisan mulai digunakan untuk mengabadikan hukum adat. Meski Mesir tidak meninggalkan kode hukum formal seperti Hammurabi di Babilonia, banyak prinsip hukum tersirat dalam catatan kontrak dan keputusan resmi. Misalnya, aturan tentang pembagian warisan, hak istri dalam pernikahan, atau larangan mengambil tanah tanpa izin. Semua ini tercatat dengan gaya praktis, menunjukkan bahwa hukum Mesir bertumpu pada keadilan tertulis yang dijaga oleh negara. Fungsi catatan ekonomi dan hukum ini juga menegaskan betapa pentingnya profesi juru tulis. Mereka bukan hanya pencatat, tetapi juga penjaga hukum dan perpanjangan tangan negara. Dalam masyarakat Mesir, juru tulis dihormati karena kemampuannya memastikan keteraturan dunia. Tanpa mereka, pajak tidak bisa dipungut, kontrak tidak bisa ditegakkan, dan hukum tidak bisa diingat. Tulisan membuat kekuasaan raja benar-benar menjangkau setiap lapisan rakyat. Dengan demikian, catatan ekonomi dan hukum di Mesir kuno memperlihatkan wajah peradaban yang sangat terorganisir. Dari daftar pajak hingga kontrak pernikahan, dari distribusi makanan pekerja hingga inventaris kerajaan, tulisan hadir di setiap aspek kehidupan. Ia menjadi penghubung antara petani dan raja, antara rakyat dan dewa, antara janji manusia dan prinsip kosmik ma'at.
Tanpa catatan tertulis, kerajaan Mesir tidak akan bertahan ribuan tahun dengan kestabilan luar biasa. Seiring tulisan semakin mapan di Sumer dan Mesir, perlahan ia melampaui fungsi praktisnya. Pada awalnya tulisan hanya mencatat jumlah roti, gandum atau ternak. Namun sekitar 2500 hingga 2300 tahun sebelum Masehi, catatan-catatan itu mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih naratif. Untuk pertama kalinya, manusia tidak hanya menuliskan apa yang mereka miliki, tetapi juga apa yang mereka yakini dan ceritakan. Dari titik inilah lahir benih-benih mitos dan sastra awal. Di Sumer kita menemukan lempengan tanah liat yang tidak lagi berisi daftar ekonomi, melainkan himne singkat. Himne ini adalah pujian kepada dewa, biasanya ditulis untuk dinyanyikan dalam upacara kuil. Salah satu contohnya adalah pujian bagi Dewi Inanna, Dewi Cinta dan Perang, yang digambarkan sebagai pelindung kota Uruk. Kalimat-kalimatnya masih sederhana, penuh repetisi, tetapi jelas menandai langkah baru. Tulisan kini digunakan untuk menyimpan kata-kata sakral. Doa tidak lagi hanya diucapkan lisan, tetapi diabadikan di tanah liat agar tetap hidup selama generasi. Selain himne, muncul pula lagu doa yang ditujukan untuk melindungi kota atau meminta hujan. Dalam teks-teks ini kita melihat cikal bakal literatur religius. Kata-kata tidak hanya mencatat barang, tetapi membangun gambaran kosmik. Bumi, langit, dewa, dan manusia dijalin dalam hubungan yang digambarkan melalui simbol dan narasi. Dari doa-doa singkat inilah, kelak berkembang kisah-kisah panjang tentang penciptaan, banjir besar, dan kepahlawanan seperti epik Gilgamesh. Sementara itu di Mesir, pada masa yang sama, hieroglif mulai dipakai untuk teks pemakaman. Awalnya berupa doa singkat pada dinding makam, yang berisi permintaan agar arwah mendapat makanan, air, dan perlindungan. Lambat laun doa-doa itu menjadi lebih panjang dan sistematis. Puncaknya adalah munculnya teks piramida pada sekitar 2300 tahun sebelum Masehi, khususnya di piramida Raja Unas. Inilah kumpulan tulisan religius terpanjang dan terlengkap pada masa itu. Teks piramida berisi mantra, doa dan instruksi yang ditujukan untuk membantu raja dalam perjalanan menuju alam baka. Di dalamnya raja diidentifikasi dengan dewa Osiris atau Ra, dan digambarkan naik ke langit untuk bergabung dengan para dewa. Kalimat-kalimatnya penuh simbol, bukan sekadar catatan praktis tetapi narasi kosmologis. Tulisan di sini tidak hanya bercerita tentang manusia, melainkan tentang posisi manusia di dalam alam semesta. Perubahan dari catatan ekonomi ke narasi mitos menunjukkan bahwa tulisan telah menemukan fungsi baru, memberi bentuk pada imajinasi kolektif. Dengan menuliskan mitos, bangsa Sumer dan Mesir memastikan bahwa kisah-kisah mereka tidak hilang bersama waktu. Setiap doa, setiap mantra, setiap kisah penciptaan kini memiliki tubuh yang abadi di tanah liat atau di batu. Yang menarik, kita bisa melihat bagaimana narasi dini ini masih bercampur dengan fungsi praktis. Di Sumer, sebuah himne kepada Inanna kadang ditulis di samping daftar persembahan untuk kuilnya. Di Mesir, doa pada makam disertai dengan daftar roti, bir, dan daging yang harus dipersembahkan. Perpaduan ini menunjukkan bahwa praktis dan mitos tidak pernah terpisah. Bagi mereka, memberi makan dewa sama pentingnya dengan menyanyikan doa. Menulis daftar barang dan menulis doa adalah dua sisi dari tindakan yang sama, menjaga keseimbangan antara manusia dan kosmos. Narasi dini juga memperlihatkan bagaimana tulisan menjadi alat pendidikan. Seorang juru tulis muda tidak hanya belajar menyalin angka, tetapi juga menyalin doa dan himne. Dengan begitu, tulisan menjadi sarana untuk mewariskan bukan hanya administrasi, tetapi juga nilai-nilai spiritual. Kata-kata suci yang dituliskan dalam lempengan atau dinding kuil memastikan bahwa generasi berikutnya memahami siapa dewa mereka, apa kewajiban mereka, dan bagaimana hubungan manusia dengan langit. Dari perspektif sejarah, munculnya narasi dini ini adalah langkah monumental. Ia menandai kelahiran sastra tertulis pertama. Walaupun bentuknya masih singkat dan fragmentaris, inilah cikal bakal tradisi literer yang akan berkembang menjadi epik, hikayat, doa panjang, bahkan filsafat. Tulisan tidak lagi hanya milik pedagang atau pejabat, tetapi juga milik para imam, penyair, dan raja yang ingin meninggalkan jejak spiritualnya. Dengan demikian, periode sekitar 2500-2300 SM adalah masa di mana tulisan mulai benar-benar bercerita. Dari doa singkat di Sumer hingga teks piramida di Mesir, kita melihat bagaimana manusia pertama kali menggunakan tulisan untuk menuliskan kisah besar tentang asal-usul, kematian, dan keabadian. Sejak saat itu, tulisan tidak pernah hanya soal ekonomi.
Ia menjadi jendela menuju imajinasi manusia, sarana untuk mengikat yang fana dengan yang abadi. Ketika kita menelusuri catatan tertulis tertua dari Sumer dan Mesir, yang lahir antara 3.800 hingga 2.400 tahun sebelum Masehi, kita menemukan sesuatu yang luar biasa. Lempengan tanah liat kecil dengan goresan paku, atau hieroglif indah yang dipahat di batu, tampak sederhana di mata kita hari ini. Namun di balik kesederhanaannya tersimpan perubahan besar dalam sejarah manusia. Untuk pertama kalinya, manusia menemukan cara untuk melampaui batas ingatan mereka sendiri. Tulisan menjadikan manusia mampu merekam masa lalu secara permanen. Sebelum ada tulisan, semua cerita, perjanjian, dan aturan hanya hidup dalam ingatan atau ucapan. Ingatan mudah pudar, kata-kata lisan bisa berubah dari mulut ke mulut. Tetapi ketika manusia mulai menuliskannya, lahirlah memori kolektif yang tidak bisa dihapus oleh waktu. Dari sinilah sejarah dalam arti sebenarnya dimulai. Sumer dan Mesir tidak hanya meninggalkan monumen megah, tetapi juga meninggalkan kata-kata mereka sendiri. Makna besar lainnya terletak pada cara tulisan membentuk struktur sosial. Di Sumer, catatan ekonomi menentukan siapa yang mendapat berapa banyak gandum atau bir. Di Mesir, catatan pajak mengatur kewajiban setiap petani terhadap negara. Tulisan menjadikan birokrasi mungkin dijalankan, menjadikan raja benar-benar mampu mengendalikan wilayah luas. Dengan kata lain, tulisan adalah fondasi lahirnya negara. Tanpa catatan tertulis, pajak tidak bisa dihitung, hukum tidak bisa ditegakkan, dan otoritas penguasa tidak bisa bertahan lama. Namun tulisan bukan hanya instrumen kekuasaan, ia juga menjadi jalan menuju dunia spiritual. Di Sumer, tulisan digunakan untuk mencatat doa singkat kepada dewa, himne pujian, atau daftar persembahan. Di Mesir, doa untuk arwah dipahat di dinding makam agar roh tetap mendapat bekal di alam baka. Dari sini kita melihat bahwa tulisan adalah jembatan antara manusia dengan yang gaib. Kata-kata yang diabadikan di tanah liat atau batu diyakini memiliki kekuatan magis. Selama doa tertulis, doa itu akan hidup selamanya. Tulisan juga membawa manusia pada kesadaran tentang keabadian. Nama raja yang ditulis dalam Sereh Mesir atau pada prasasti Sumer tidak hanya menandai identitas, tetapi juga menjadi klaim untuk dikenang selamanya. Selama nama itu dibaca, selama simbol itu dipahami, maka sosok yang ditulis seolah tidak pernah mati. Dari situlah lahir gagasan bahwa tulisan bisa mengalahkan waktu, memberi kehidupan kedua bagi manusia. Yang tidak kalah penting, catatan tertulis tertua ini membuka jalan bagi lahirnya sastra dan filsafat. Dari doa singkat dan himne, lahirlah kisah panjang, epik, hingga teks kosmologi. Dari kontrak sederhana, berkembanglah hukum tertulis yang lebih kompleks. Setiap garis yang digoreskan di tanah liat, setiap simbol yang dipahat di batu, adalah langkah kecil menuju warisan intelektual umat manusia. Bila kita melihat kembali, catatan awal ini tampak sederhana. Daftar roti bir domba, atau doa singkat di makam. Namun justru dalam kesederhanaan itu, kita menemukan inti peradaban. Tulisan adalah cara manusia mengatur dunia materi sekaligus dunia rohani, yang menyatukan ekonomi, politik, hukum, dan agama dalam satu medium. Ia menjadikan manusia bukan hanya makhluk yang berbicara, tetapi juga makhluk yang merekam dan mewariskan. Karena itu, makna besar catatan tertulis tertua dari Sumer dan Mesir bukan sekadar tentang isi catatannya. Yang lebih penting adalah dampaknya. Tulisan mengubah cara manusia hidup, berpikir, dan mengingat. Dari situlah lahir sejarah, sastra, hukum, agama, dan ilmu pengetahuan. Tanpa tulisan, semua itu akan sirna dalam kabut waktu. Dengan tulisan, manusia menemukan jalan menuju peradaban yang abadi. Tidak dapat dipungkiri bahwa penemuan tulisan pada 5.800 tahun yang lalu telah mengubah wajah dunia sampai yang kita kenal saat ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda suka dengan konten seperti ini, silahkan klik tombol like dan subscribe. Silahkan tinggalkan komentar dan share video ini.